ratusan warga yang kita tangani ini, itu rata-rata 60% meninggal dunia karena terlalu lama. Maaf ya, si miskin ini gitu. Si miskin ini terkadang kalau dikatakan miskin punya rasa sakit hati untuk dikatakan miskin gitu. Padahal miskin itu kan bukan sesuatu yang gimana-gimana ya. Orang ini udah sakit kelaparan loh. Apa kalian tahu? Jadi kalau mau bantu orang itu jangan tanggung. Kalau tanggung-tanggung ngapain bantu? Hello guys, masih bersama saya Novi Anggriani dalam Nadi Podcast. Kali ini gue punya narasumber yang berbeda dari biasanya. Kalau kemarin-kemarin episode kemarinnya itu ada penyanyi, ada artis sinetron. Kali ini gue mau mengulik-ngulik seputar ini dia pejuang kemanusiaan. Sebenarnya guys, beliau ini adalah target pertama gue. Cuma karena waktu yang belum mencukupi ya, belum ada, terlalu sibuk beliau ini. Akhirnya baru hari ini bisa datang ke Nadi Podcast. Inilah dia Bang Adi Suman. Keren. Halo Bang Kak Adi. Halo Kak. Sekarang kita punya podcast ya Kak? Iya dong. Gimana Bang Adi? Lagi sibuk berat nih kayaknya nih. Enggak juga sih, enggak juga. Kalau kesibukan ya setiap manusia pasti ada aja lah. Gitu ya. Gitu Kak. Boleh dibuka Bang? Oke. Kan kita Bang Adi udah swab kan? Udah, suntik sudah, Vaksin udah ya. Ya, pokoknya keren lah. Wajib itu. Oke. Siap. Gimana Bang? Kakak ini yang gimana? Tahu-taunya ada di podcast begini nih. Sekarang sudah menggeluti bidang podcast. Pokoknya keren deh. Sukses aja buat Kanopi. Amin. Biar berkah ya Kak. Amin. Karena memang ini yang sedang intens dilakukan oleh para public figure juga kan. Iya betul. Yang terpenting podcast ini membawa manfaat untuk masyarakat luas. Benar. Selalu ada pelajaran yang dipetik ya. Betul Kak. Dari para narasumbernya. Terus Bang Adi kegiatan sekarang ini masih terus eksis ya, bantu warga. Jadi guys, Bang Adi ini sangat famous di Kota Depok. Wow. Kalian kalau tinggal di Kota Depok, bohong kalau kalian tidak kenal Bang Adi Suman. Kenapa? Karena Bang Adi ini salah satu pejuang kemanusiaan yang selalu konsisten membantu warga dengan ekonomi yang kurang beruntung, yang dalam keadaan sakit. Jadi Bang Adi ini pokoknya kalau udah masuk rumah sakit semua udah gerah lihat Bang Adi deh. Benar gak sih Bang? Gerah sih enggak. Gerah dong. Kalau pertama iya gerah. Kalau pertama gerah karena memang terjun di dunia kesehatan ini terlebih berbirokrasi di rumah sakit seperti yang kita semua ketahui bahwasannya banyak sekali pelayanan di rumah sakit yang memang perlu diperbaiki untuk masyarakat, terlebih masyarakat tidak mampu. Karena mungkin mereka juga kan adalah sebuah manajemen yang memang harus memikirkan profit. Mereka juga mempunyai pertanggungjawaban kepada si pemilik saham untuk meraih sebuah keuntungan di rumah sakit tersebut. Jadi ya memang kita juga harus banyak belajar mengenai aturan-aturan, undang-undang, terus SOP dari rumah sakit itu sendiri, aturan dari teman-teman rumah sakit, terus kode etik dari kedokteran, dari petugas medis, sehingga hal itu yang bisa membuat kita lebih luas berargumentasi masuk ke dalam rumah sakit. Gitu Kak. Gitu ya. Gue pernah loh Bang dulu waktu gue pernah eksekusi warga. Gue tuh kayaknya sampai di blacklist kayaknya tim gue itu. Awalnya di blacklist karena kan kita belum tahu prosedur seperti apa, bansosnya seperti apa ya kan. Cuman kita cuma punya niat baik aja. Kita coba konfirmasi bahwa memang hak warga negara ini memang harus diperjuangkan gitu. Betul. Loh. Akhirnya pertama doang, tapi setelah itu akhirnya mereka juga kenal, cuma karena waktu itu tim gue juga bubar, akhirnya kelar lah gitu loh. Akhirnya kelar. Nah terus Bang Adi
bisa sampai menjadi pejuang kemanusiaan yang terkenal banget di Depok Wow. ini. Yang terkenal banget di Depok ini, backgroundnya gimana bang? Jadi gini, kita ini kan semua berasal dari Info Depok ya, berasal dari media sharing Info Depok yang lumayan punya kapasitas dan punya masa di kota Depok ini. Kita di media bergerak itu agak menjenuhkan karena yang kita lakukan kan itu aja, hanya sebatas informasi, ya toh, informasi pelayanan publik segala macamnya lah tentang mengenai pemerintahan kota Depok. Namun seiringnya waktu agak menjenuhkan juga dan merupakan sebuah tantangan juga dari salah satu teman anggota dewan yang memang memaksa bahwasannya Bang Adi, kok mainnya di luar kota Depok terus, sementara banyak hal loh yang bisa kita lakukan di kota Depok. Karena waktu itu Info Depok memang fokus sekali ke kebencanaan di tahun 2017 ya. Tahun 2017 itu bencana Palu, lanjut kita ke Lombok, Ambon, sampai tsunami Anyer. Di kebencanaan tadinya kita fokus Bogor Barat, banjir bandang Bogor Barat. Lalu pandemi ada di Indonesia. Nah, mulailah di situ. Karena kita udah nggak pernah berharap sih kebencanaan itu ada, tapi bencana itu sudah selesai, sudah kondusif. Apalagi nih yang mau kita lakukan? Akhirnya kita karena pandemi kita melakukan penyemprotan ribuan rumah di kota Depok. Itu awal mula kita melangkah. Namun sewaktu kita melangkah di penyemprotan pandemi ini karena COVID, ternyata di pandangan kita, di keseharian kita kerap kali melihat masyarakat kota Depok ini banyak yang terganjal ekonomi dan tidak bisa berobat. Seperti itu Kak. Jadi kasarnya kalau orang-orang masyarakat awam bilang ternyata orang miskin itu nggak boleh ke rumah sakit, nggak bisa berobat, kayak gitu. Dan itu benar kenyataannya. Nah disitulah kita bekerja sama dengan pemerintah kota Depok, bahwasannya sebenarnya banyak hak-hak masyarakat tidak mampu ini yang bisa kita akomodir. Cuma mungkin pemerintah kota Depok kurang mempublikasikan terkait hal tersebut. Sebenarnya banyak manfaatnya, seperti yang tadi Kanopi bilang mengenai bansos. Bansos ini juga kan sebenarnya lumayan sangat membantu masyarakat tidak mampu dong. Sangat. Cuma memang masyarakat belum mengakses, maksudnya belum bisa mudah mengakses. Ya, belum bisa mudah mengakses pada saat itu karena kita harus sering mondar-mandir ke balai kota kan, ke dinas kesehatan untuk formulir, SJP-nya. Ya. Macem lah halnya yang harus kita urus. Tapi hasil dari audiensi kita dengan pemerintah kota Depok khususnya dinas kesehatan untuk mencegah, karena memang gini Kak, ternyata dunia kerelawanan ini juga ada oknum. Oke. Ya, selalu kayaknya di mana-mana ya. Ya, jadi banyak oknum-oknum relawan yang membantu masyarakat tidak mampu, tapi mereka meminta uang awal mulanya itu. Akhirnya dipastikan lah, jadi kan mukul rata dong pemerintah. Wah ada oknum nih, bagaimana upaya kita untuk mencegah oknum-oknum tersebut gitu. Akhirnya kita memberikan masukan kepada dinas kesehatan kota Depok. Waktu itu kepala dinas itu masih Dr. Noparita. Kita bilang, kenapa tidak dibuatkan secara online aplikasi tersebut? Jadi itu bisa terintegrasi ke dinas kesehatan, lalu dinas kesehatan begitu menyetujui ke rumah sakit. Nah, langsung. Providernya. Nah, kita kan semuanya sudah digital ya. Ini udah zaman keren gitu. Jadi memang ribet, Bang. Nah, kadang saat kita eksekusi warga, ada yang harus ngambil ini, keluarganya kadang nggak bisa minta ke RT, ke RW, itu kan kita harus handle semua jadinya. Betul. Benar. Itu dilakukan. Jadi sekarang sistemnya udah seperti itu, Bang. Sekarang sistemnya sudah jauh lebih mudah, sudah online. Jadi udah langsung. Keren dong. Wow, keren banget. Sekarang pemerintah Kota Depok terlebih dinas kesehatan udah keren banget. Karena mereka sudah langsung bisa nge-link terkait persetujuan SJP tersebut ke rumah sakit. Oke. Jadi tidak ada oknum di sana. Nggak mungkin dong oknum mainnya di kabel jaringan. Ya itu salah satu upaya kita juga gitu. Karena kita waktu itu peraturan itu dari dinas kesehatan begini Kak. Disebarlah di seluruh kota Depok bahwasannya yang wajib mengurus bansos itu harus keluarga sendiri. Nah kita berpikir dong dengan logika kita, dan kita kan di lapangan yang tahu tentang keadaan lapangan seperti apa. Nggak mungkin dong yang namanya orang tidak mampu itu punya handphone canggih, punya uang banyak. Kan ini yang mau kita prioritaskan, mau kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa mengakomodir masyarakat tidak mampu tersebut. Kan gitu, kita juga harus fokus di sini nih. Banyak kriteria yang sudah disampaikan pemerintah Kota Depok, tapi kan itu tidak ada di lapangan. Itu kan hanya sebatas birokrat aja. Bener. Nah di lapangan seperti apa? Ya kalian nggak tahu loh. Orang ini udah sakit kelaparan loh. Apa kalian tahu?
Orang ini udah sakit, kakaknya hilang nggak diurus loh. Cuma gara-gara nggak punya uang. Apa kalian tahu? Apa kalian tahu mereka nggak bisa mondar-mandir rumah sakit loh. Mereka nggak bisa melakukan swab loh. Kan banyak yang terjadi di masyarakat. Kayak swab. Kita bawa orang sakit, bawa warga nggak mampu ke rumah sakit. Mereka itu kan pertama kali yang harus dilakukan di pandemi ini adalah pemeriksaan swab. Dan itu tidak tercover oleh BPJS. Dan tidak tercover pula oleh bansos di sebagian rumah sakit. Tergantung nanti kesepakatannya seperti apa. Gitu, perjanjian seperti apa. Tapi kalau di BPJS itu benar-benar tidak di cover kalau warga tidak mampu tersebut punya BPJS KIS APBD yang memang sudah diluncurkan sama pemerintah Kota Depok. Gitu. Ya itu kita cover. Itu kita cover, itu yang kita bantu salah satunya. Uangnya dari mana ya? Dari hasil patungan aja, patungan-patungan teman-teman relawan. Wow. Iya. Gue baru tahu loh bang. Gue pikir ada yang mensuplai. Enggak. Gue pikir tadinya. Saya pastikan tidak. Tapi asli keren banget, lanjut. Jadi kalau untuk terkait pergerakan ini sebenarnya di mana sih kekuatan Info Depok kok bisa ya? Padahal banyak pengangguran loh relawannya. Ini duitnya dari mana ya? Ya perlu kita ketahui bersama sebenarnya ya. Bahwasannya ketika kita melakukan suatu hal kebaikan, insya Allah hal yang baik pun akan kita dapat. Itu yang pertama. Dan Allah tidak pernah menutup mata dan telinganya untuk hal-hal yang baik. Itu kunci prinsip kita nih di dunia kerelawanan. Dan terlebih juga di teman-teman relawan kita yang nggak semuanya juga pengangguran. Ada pengusaha sukses juga kok, ada dokter juga yang siap mensupport kita. Yang kasar-kasarnya, ya tenang aja bang, ongkos mondar-mandir mah paling lu naik Grab 1 juta, masih nggak cukup, kayak begitu aja. Paling lu nyewa ambulan juga 300.000 bang, temen lu kan banyak, bisa lu lobby lah, kayak gitu. Jadi relawan ID belum ada ambulan ya? Belum ada ambulan. Tapi ada rencana ke sana? Kalau rencana untuk memiliki ambulan itu pasti kak. Itu pasti karena memang itu paling urgent ya. Ya, itu paling urgent. Karena suka pusing ya bang kalau sana keisi ambulan sini, telepon sana keisi. Betul. Pernah nggak eksekusi tanpa ambulan? Pernah, sering. Gue pernah loh bang, pakai mobil gue nih, ya. Eksekusi warga dan nggak lama warganya meninggal. Udah gitu warganya kena tuberkulosis, coba bang. Ya habis gimana ya kak? Iya maksudnya artinya memang urgensi untuk ambulan ini sangat-sangat penting. Penting banget. Sangat-sangat penting. Dan sebenarnya yang paling paten lagi di Kota Depok, jika pemerintah memang bisa mengadakan ambulan di setiap wilayah, minimal per RW. Karena seperti yang kita ketahui, kita nggak bisa mendapatkan ambulan begitu aja. Kalau sekarang per kelurahan ada nggak sih bang? Sebenarnya ada, tiap puskesmas itu kan ada ambulan. Cuma kan nggak bisa mengakomodir orang sebanyak itu kak. Benar. Nggak bisa mengakomodir. Jatahnya berapa bang per kelurahan? Satu cuma ya. Oh iya nggak bisa, benar. Nggak bisa ngakomodir itu semua. Ada sih ambulan-ambulan kayak yayasan, RW, tapi itu nggak bisa keluar begitu aja kak. Nggak bisa kita paksakan prinsip mereka sama kayak kita gitu. Benar. Yuk dasar kemanusiaan, yuk keluarin ambulan lu, nggak bisa kayak gitu. Benar. Masih banyak aturan-aturan yang memang dipandang dan dipakai untuk diri yayasan itu sendiri lah, kayak gitu. Oke, jadi guys, mungkin ada yang baik, kalau orang Depok sih pasti tahu. Buat kalian yang belum tahu, Info Depok ini adalah media sharing ya. Yes. Media sharing, grup Facebook yang anggotanya sudah berapa ratus ribu? Kalau saat ini karena memang kebetulan Info Depok juga kemarin baru di-banned kan? Iya, di-ban. Sebelumnya berapa? 450.000. 450.000. Sekarang sudah mencapai berapa nih setelah sekarang kita permulaan itu di Facebook Group itu sudah 30 ribuan, di Instagram kita sudah 200 ribuan, fanpage kita juga lumayan lah 60 ribuan. 60 ribu ya. Ya sebenarnya itu udah 450.000. Jadi di bandnya tuh karena mungkin dari postingan warga ya. Ya, postingan secara otomatis yang memang reasonnya pun dari pihak Facebook juga. Kadang nggak ya, ini ya. Semau dia aja. Semau dia, benar. Biar nanti Mark kita musuhin. Jadi guys, bener-bener Info Depok nih kalau kalian lihat ini apa aja ada di sana. Mau orang butuh nyari bakso di mana ada. Saya pun beberapa kali memakai Info Depok. Yang pertama untuk promo lagu ya bang ya waktu itu. Yang kedua saya nyari buat tukang gypsum. Saya nyari tukang air. Itu semua dengan cepat. Begitu saya tulis di situ. Yang nelfon itu bang, hari itu saya cuma sibuk sama tukang gypsum. Luar biasa ya. Luar biasa. Emang sangat-sangat bermanfaat. Dan apa aja kejadian yang ada di seputar Depok itu ada. Misalnya ada kebakaran pom bensin, udah ada aja tuh yang posting. Udah ada banjir di sana, pohon rubuh, semua tuh ada. Dan yang posting itu warga ya. Betul. Warga yang posting. Jurnalis kita warga. Iya, jadi jurnalis mereka tuh warga, mereka tuh hebat loh. Mereka seperti itu, mereka nggak menjadi jurnalis mengambil dari internal dari Info Depok. Ada juga sih bang ya, mungkin sesekali, dan itu pun sifatnya bukan seperti informasi harus aja. Ya informasi aja. Oke bang, terus kemarin kan kita pandemi ya, pandemi ini, dan aku lihat bang Adi tuh
sempat kena ya. Betul. Sempat positif dan itu ceritanya gimana Bang? Awalnya gimana? Jadi, sekeluarga ya Bang? Iya. Anak kena? Anak itu tidak kita periksakan kalau enggak. anak. Ya, tapi di pandemi ini ya memang pokoknya tahun ini di Juli sampai September itu adalah suatu hal pukulan berat untuk keluarga kita karena memang kita harus kehilangan ayah sama mama. Itu aja sih karena COVID-19 ini. Jadi sebelumnya gini Kak. Sebelum terjadinya musibah ini Bang jangan nangis Bang. Enggak lah. Belum 40 hari ya Bang? Nyokap ya? Belum 40 hari. Belum 40 hari. Jadi sebelumnya saya menginformasikan ke teman-teman itu di grup relawan Info Depok bahwasannya tolong teman-teman hentikan pergerakan kalian dulu. Karena posisinya saya pribadi kayaknya gitu. Pas ngomong di grup tuh kayaknya karena belum melakukan pemeriksaan kan. Kayaknya gue terjangkit COVID nih. Karena yang gue rasakan hampir sama. Tanda-tandanya ada semua. Tanda-tandanya dengan gejala COVID ini gitu. Nah, terus minta tolong lagi sama teman-teman. Minta tolong dong bawa mama ke rumah sakit. Karena posisinya saya sedang sakit sama istri. Akhirnya minta tolong sama teman-teman relawan, kita lakukanlah evakuasi mama dari rumah ke RSUD Depok. Padahal yang sakit pada saat itu sakit berbarengan itu ayah sama mama. Nah, kita evakuasi mama di malam hari itu sampai di RSUD. Jam 3 paginya ayah meninggal di rumah. Gagal napas. Mungkin badai toksisnya udah gak bisa ditahan sama ayah. Kayak gitu. Sesak yang udah terlalu parah lah. Akhirnya dari RSUD kita pulang ngurus jenazah ayah dulu. Nah karena hasilnya mama itu keluar pagi di RSUD, keesokan paginya jam 7 pagi bahwa hasilnya positif, maka kita pihak keluarga sepakat untuk mengambil tindakan bahwasannya ayah harus dimakamkan secara protokol COVID. Sebagai upaya kita juga dan menghargai pemerintah lah atas pandemi ini, itu harus kita lakukan gitu. Akhirnya saya juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk minta pemakaman supaya pemakaman tersebut dilaksanakan di Tapos. Oh, laksanakannya di Tapos. Rumah di Tapos kan Bang? Di Mekarsari. Celodong ya? Mekarsari. Mekarsari mana sih? Mekarsari itu kecamatan Cimanggis. Oh Cimanggis. Oh iya Mekarsari ya benar-benar. Nah terus ayah di makam, mama di sana 35 hari di RSUD dalam perawatan isolasi kan. Bang Adi kondisi sakit. Kondisi sakit. Wow. Cuma pada waktu itu 2 minggu kita melakukan swab ulang karena kita juga ngerasa tubuh kita sudah fit gitu. Kita melakukan swab ulang di rumah sakit HGA. Teman-teman HGA karena cukup perhatian juga sama kita. Banyak teman-teman rumah sakit yang perhatian sama kita sih. Itu alhamdulillahnya. Banyak banget Bang. Banyak gue tuh kan selalu ada di beranda gue ya. Beranda itu semua kisah Bang Adi tuh makanya gue bilang gila nih orang. Asli nih orang. Asli orang gak? Bukan jin? Iya bukan jin ya. Asli apa ya. Begitu banyak orang yang membantu. Guys, lo bayangin aja guys. Saat orang susah nyari oksigen, gue aja yang waktu itu lagi asma, mau ngisi oksigen tuh susah. Pernah 1 kali gue gak ketemu sampai kemana-mana nyari gak ada. Tapi Bang Adi ini, tahu gak sih dia fotoin oksigen bertabung-tabung, ada berapa oksigen tuh Bang yang ngirim Bang warga? Itu karena kita tahan aja sih ya. Karena pada saat itu kan kebutuhannya kan untuk mama kita pulangkan dari RSUD supaya kita bisa ngabdi ke mama, merawat mama, almarhum mama pada saat itu. Nah itu posting karena memang kebutuhan oksigen. Di rumah juga ada 1 dari teman tapi memang keadaannya rusak. Publikasi siapa tahu emang kita juga tahu ada yang gitu. butuh ya. Siapa tahu bisa nih gitu. Karena memang kita tahu kebutuhan oksigen pada saat itu sulit sekali. Iya sulit Bang, susah. Ternyata Allah berkehendak lain. Numpuklah tabung oksigen di rumah. Sementara di Info Depok banyak orang yang nyari tabung oksigen. Susah Bang. Itu dia. Makanya kita sampai dapat kurang lebih 6 sampai 7 tabung waktu itu. Gede lagi. Iya. Akhirnya kita berhentiin. Wah, jangan sampai gue nanti disangkanya pengepul oksigen nih ya kan. Iya bahaya juga nih, kasihan yang lain kan nggak kebagian gitu. Mending buat yang lain gitu, kan masih bisa yang lain gitu. Banyak kiriman vitamin juga ya Bang, obat-obat, makanan ya dari makanan. Cerita dong. Iya, gimana tuh kisahnya? Tapi keren loh Bang, lo keren banget. Yang keren ablonya. Oh iya, Allah keren. Jadi pas pandemi kemarin karena memang kita juga wajib berada di rumah, kita wajib isolasi itu kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah banyak banget perhatian dari teman-teman, baik dari pemerintah kota, baik dari teman-teman yayasan, dari teman-teman LSM, aktivis, bahkan dari
pertemanan Facebook yang kita nggak pernah lihat mukanya sama sekali. Iya, yang kita nggak pernah lihat mukanya sama sekali. Pokoknya di rumah itu numpuk lah barang, karena mereka kan mengirimkan secara by kurir. Tapi barang-barang tersebut akhirnya kita kumpulkan dan kita bagikan kembali, Kak. Iya benar. Gua Kecuali duit ya. Iya. Kayak vitamin, siapa yang mau vitamin gitu kan. Jadi vitamin dapat banyak banget tuh ya waktu itu. Vitamin, sembako. Sembako ya. Ya. Gue sih Bang agak belum keukur nih kalau misalnya Bang Adi nih waktu itu ya gue mikir Bang Adi nih kalau gue misalnya mau ngirim apa gitu kayak misalnya makanan atau apa, terima nggak ya? Soalnya gue pernah lihat postingan dia, gue ada ibu-ibu mau ngasih duit, nggak perlu bu, duit saya apa ya. Pokoknya kayak gitu. Intinya Bang Adi nggak mau dikasih seperti itu, dan gue mikir oh Bang Adi orangnya enggak nih gitu. Ya, jadi banyak sebenarnya di teman-teman di luar sana, bahkan di internal kita sendiri, di teman-teman relawan yang merasa bahwasannya Bang Adi kalau butuh pasti dia minta. Seperti itu, karena memang itu selalu saya sampaikan. Saya nggak mau jadi orang yang memiliki azas manfaat, itu aja sih. Jadi saya nggak mau bergerak di kepentingan pribadi saya sendiri, Kak, gitu. Agak miris kan kalau orang kan banyak banget ya, kalau udah nangkap lagi nangkepin duit berapa juga belum tanggapin baik kan gitu. Ya toh? Iya dong. Nih khas Depok nih. Coba lo lagi Bang. Tanggapin baik. Tuh, belajar ya. Tanggapin baik untuk duit, kalau ada kasihin gitu. Nah, itu nggak bisa saya lakukan pribadi gitu, Kak, karena memang itu prinsip hidup ya. Jadi apabila memang kita punya kesulitan hidup karena kita sering melakukan hal kayak gini, jadi punya percaya diri aja, Kak, bahwasannya itu bisa kita lalui. Insya Allah ada jalannya. Jadi nggak perlu ngemis. Insya Allah ada jalannya. Dan itu saya rasakan ya udah bertahun-tahun kali ya, kayak karena saya udah terbiasa hidup miskin dari kecil. Gitu. Saya jadi kalau sama kemiskinan itu menurut saya sudah hal yang membosankan. Saya senior miskin, Kak. Iya, jadi miskin ada senior juga guys. Iya, jadi perlu diketahui juga tuh di situ tuh, perlu di note bahwasannya saya adalah senior di kemiskinan gitu. Saya udah menjalani hidup ini sebenarnya mau hal apapun. Kalau kata orang, wah gue makan nasi sama, gue pernah ngerasain makan nasi sama garam sama telur doang gitu. Bah, kita nggak makan, Kak. Kita udah ngerasain nggak makan sekeluarga 3 hari karena kemiskinan. Bahkan bapak saya pribadi, almarhum bapak, dan kebetulan memang meninggal karena sakit kanker paru di rumah sakit Persahabatan. Saya ngerawat itu 4 bulan dulu cuma mengandalkan surat keterangan miskin, bukan SKTM kayak sekarang. Kalau dulu surat keterangan miskin. Jadi miskin itu benar-benar ditulis. Ya toh? Bener kan? Surat keterangan miskin. Itulah andalan kita untuk membawa bapak berobat selama 4 bulan tuh dalam perawatan RSUP Persahabatan. Sekarang bahasanya lebih manusiawi, surat keterangan tidak mampu. Ya, surat keterangan tidak mampu. Padahal sama aja miskin nih orang. Miskin juga. Bener sama aja. Ya gitu. Dan memang cenderung orang kayak adalah sebagian Acuh kecil yang gitu ya? kayak gitu, Kak. Dan maaf ya, si miskin ini gitu. Si miskin ini terkadang kalau dikatakan miskin punya rasa sakit hati untuk dikatakan miskin gitu. Padahal miskin itu kan bukan sesuatu yang gimana ya. Karena memang kehidupan itu kan ada kaya, ada miskin. Betul. Ya sah-sah aja dong gitu. Nggak perlu dibawa ke hati. Kayak gitu. Makanya mungkin itu upaya pemerintah merubah itu semua. Surat keterangan miskin jadi surat keterangan tidak mampu. Sosok baik kali pemerintah. Jadi mungkin hal ini juga yang mendorong Bang Adi gitu ya, untuk melakukan, betul, untuk terus semangat melakukan kemanusiaan, karena Bang Adi pernah ada di posisi bahwa Bang Adi dalam keadaan tidak mampu, ada bokap yang butuh perawatan, betul, tapi ternyata sangat kesulitan, dan itu yang Bang Adi tidak mau dirasakan oleh warga. Makanya ketika ada warga yang miskin, yang butuh bantuan, keluarga yang tidak mampu, kemudian butuh bantuan rumah sakit, boro-boro buat operasi ya Bang, ya kan, buat masuk bayar karcisnya aja, bayar apa sih itu pertama, ya itu pendaftaran aja kadang mereka nggak mampu. Betul. Dan ini kadang banyak loh Bang, banyak warga yang karena ketidakmampuannya, kemudian akhirnya merawat keluarganya di rumah karena tidak punya uang, tanpa obat, dan akhirnya meninggal. Ya sampai meninggal. Jadinya ya itulah yang memang mau kita bangun di Kota Depok ini, bahwasannya kalian nggak perlu takut untuk hidup miskin. Insya Allah pemerintah Kota Depok dan dengan kehadiran kita, insya Allah kita bisa membantu secara maksimal. Karena kita nggak mau melihat orang itu sakit, terkapar di rumahnya, hanya kita tontonin aja, Kak. Itu adalah perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi guys, keren di Info Depok ini pasti ada hampir tiap hari ya Bang, orang yang posting
Bang Adi, tolong dong info Depok, mama saya sakit, kita nggak punya duit, bla 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 bla. Nanti nggak lama ada jawaban dari Bang Adi. Telepon nomor ini kak, teng neng 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 neng. Jadi emang keren dan itu gue salut banget bang, gue 4 jempol. Tambah 8 deh, 8 jempol tadi. Tuh keren banget karena memang terkadang hal ini yang sangat dibutuhkan sama warga. Mungkin kalau pejabat-pejabatnya kan terkadang tidak berinteraksi langsung ke Betul, bawah. Mereka betul tidak ada di sekali. bawah, mereka tidak melihat sehingga mengetahui. ya sehingga memang pada saat kejadian mereka nggak ada. Terkadang bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena memang Tidak tahu. gitu loh. Karena memang tidak tahu dan ini keren banget. Terus bang, gue sih turut berduka cita buat nyokap. Terima Waktu itu nggak sempat datang ke nyokap karena memang gue juga lagi berduka, dan itu berapa bulan Betul. cuma di rumah aja. Jadi aku sih mikirnya Bang Adi insya Allah pasti mengerti gitu ya. Pengen Sangat. banget karena Bang Adi ini termasuk idola gue juga guys. Berarti kita saling mengidolakan dong. Iya, saling idolakan ya. Tapi asli keren. Kalian yang belum penasaran apa sih tuh info Depok itu ya infonya Depok, apa yang terjadi dari hal besar sampai hal kecil, dari mulai kebijakan-kebijakan pemerintah sampai ke warga, perkelahian ada, semua ada. Pokoknya info Depok memang sangat bermanfaat bang. Amin. Sangat bermanfaat Dan semoga manfaatnya terus. Gue mau lebih spesifik ke apa sih yang Bang Adi pernah rasakan sesedih-sedihnya dan sebahagia-bahagianya ketika berurusan untuk kepentingan warga, untuk membantu warga. Kalau untuk berarti yang kita bicara suka dan duka ya. Ya. Kalau dukanya itu adalah ketika kita nggak bisa membantu secara maksimal dan kantong kita kosong beneran. Oke. Itu sih Sedih sebenarnya. ya, Bang? Ya, jelas. Kalau untuk membantu masyarakat ke rumah sakit, terus akhirnya kan gini Kak. Kita ini membantu masyarakat tidak mampu ini menemui permasalahan yang memang benar-benar sangat pelik. Karena apa? Mereka tidak mempunyai jalan untuk berobat. Jadi rata-rata ini adalah warga pengidap penyakit yang parah. Entah itu kanker. Jadi yang kita tangani ini, ratusan warga yang kita tangani ini, itu rata-rata 60% meninggal dunia. Karena terlalu lama. Ya, penanganan. Iya, penanganan. Akhirnya mereka ketemu lah Ya. sama Info Depok, Gitu. relawan ID. Nah, dari situlah kita terbiasa jadinya. Berawalnya dari sedih kan. Sedih, nangis-nangisan banyak, apalagi yang emak, ya aduh. Tahu sendiri ya kan. Kalau udah ketemu begitu udah pasti nangis gitu. Terlebih si pasien tersebut juga sama jenis kelamin, misal seorang ibu. Di kita juga kan relawan ibu-ibu banyak gitu. Sangat sedih Kak. Tapi dari situ kita banyak belajar. Ternyata ya kita juga harus memupuk kekuatan kita gitu, mental kita. Tapi sering dong Bang ngalamin hal itu. Banyak banget Kak. Tapi yang paling pokoknya udah paling tersedih lah. Kejadian apa itu pada saat apa? Kalau paling tersedih ya mungkin ya semoga aja sih orangnya juga melihat di sini. Jadi gini Kak. Ada warga kota Depok yang memang tidurnya Kak itu di pom bensin. Di emperan, di Indomaret yang udah tutup, jadi nyebut tuh Indomaret. Sendor. Ya, di minimarket yang sudah tutup. Jadi kehidupannya memang seperti itu. Dia istrinya sedang hamil tua Kak. Tapi warga KTP Depok atau enggak? KTP Depok. KTP Depok. Warga Depok. Oh, baru tahu. Biasanya kirain pendatang. Terus lanjut Bang. Anak 2 posisinya hamil tua. Orang tersebut, istrinya. Dia minta bantuan, posisinya dia pada saat itu ada di Balaraja. Dia nggak tahu kemana lagi dia harus meminta tolong untuk proses lahiran anaknya. Karena memang dia punya histori cesar. Itu ya, jadi dia harus dicesar. Akhirnya menghubungi kita, telepon-teleponan, komunikasi. Terus kita arahkan untuk ke RSUD Kota Depok, Sawangan. Bayangkan Kak, dari Balaraja ke Sawangan. Kita pikir dia bawa istrinya itu menggunakan mobil. Karena pikiran kita kan hamil tua mau bawanya gimana nih? Kan gitu, pasti pakai mobil dong. Kan gitu, udah jauh hamil tua. Kalau motor udah kagak ganjel perut. Di Ilalanya itu barang-barang sama istrinya dibawanya sama anaknya pakai motor Kak. Pakai motor. Nah kira kita akomodir. Kita komunikasi sama manajer on duty yang bertugas pada saat itu.
kita akomodir warga tersebut. Lahirlah anaknya. Nah pas lahir kita dihubungi sama teman rumah sakit. Waktu itu saya bersama relawan saya, Ipul namanya. Ada depan kakak sih sebenarnya. Bang Ipul Nah. ya Bang Ipul. Posisinya itu diteriakin nggak sama pihak rumah sakit bahwasannya ini anak gantinya gimana nih pakaiannya. Ternyata dia kagak punya pakaian bayi juga. Iyalah. Akhirnya saya tanpa mikir panjang, saya datang ke terminal, ke teman-teman terminal. Wis malak, sekarang gantian, bukan preman-preman terminal yang malak ya kan? Kita yang malak preman-preman terminal. Saya malak di situ dikasih 500.000 Kak. Itu posisinya hujan gede, kita langsung mampir ke toko bayi yang di sini nih, Jalan Raya Sawangan nih. Oh iya yang Tunjung yang Parung. kecil, yang di ruko itu ya. Ya. Setelah itu. DTC ya. Nah, itu kita belanja di situ Kak. Kita belanjain keperluannya, kita bawalah ke RSUD. Ternyata di sana pun teman-teman direksi RSUD sudah mempersiapkan. Wow. Pas banget kita naik lift ketemu Oh gitu ya. ketemu Bang, katanya ada yang butuh pakaian bayi Bang, gitu. Ada yang butuh perlengkapan bayi Bang. Ini ada titipan dari bapak. Gitu. Jadi waktu itu anak buahnya Dokter Sobari. Ini ada titipan dari bapak. Oh jadi numpuk barangnya dia tuh. Bahagia banget tuh dia, kaget dia ngeliat kita. Kayak gitu Kak. Nah terlepas dari itu semua, selesailah permasalahan ini. Kita pulangkan dia dari rumah sakit, kita benahi. Terakhir adalah bagaimana caranya orang tersebut bisa melanjutkan hidupnya. Karena memang kan pengangguran dua-duanya. Nah akhirnya si suami menghubungi, ada sekitar 2-3 minggu lah, menghubungi saya pribadi. Dia bilang, Bang, saya mau kerja dong Bang. Saya mau kerja untuk ojek online Bang, tapi saya nggak punya SIM. Gitu. Karena dia berKTP Depok, saya arahkanlah untuk ke Pasar Segar. Ya udah ke Pasar Segar aja. Nggak punya KTP tuh? Punya KTP doang dah, KTP doang. Ya udah ke Pasar Segar aja, bikin KTP, bikin SIM gitu. Bikin SIM. Bang, saya nggak punya uangnya Bang. Ntar saya bayarin. Udah yang penting datang aja dulu. Gitu. Akhirnya Bang saya OTW ya gitu. Saya OTW ya Bang. Nah kita bentrokin, kita kasih uangnya. Itu selama proses bikin SIM, saking dia mau menaruh, Bang gue beneran nih Bang bikin SIM bukan buat apa-apa, gue beneran, gue pengen kerja, gue pengen ngidupin anak istri gitu. Itu dipotoin dari proses pertama sampai jadinya SIM. Itu di-report ke kita. Makanya kita bahagia banget gitu. Ternyata ya memang kita nolong orang yang benar-benar tepat. Akhirnya sampai sekarang. Oh sampai sekarang nih Bang? Sampai sekarang, alhamdulillah. Itu yang saya suka. Jadi terkadang kita juga ketemu masyarakat tidak mampu ini kan macam-macam karakter ya Kak. Benar. Dan rata-rata, maaf ya, rata-rata itu belakangnya pasti ada aja semanfaat ya Kak. Karena mungkin terlalu mudah. Gitu, Benar. terlalu mudah pandangannya. Wah, Bang Adi Suman baik nih. Pokoknya Bang Adi pasti Suman baik nih. dibantu. Iya, Aja jadi ke dia, gitu. nah, jadi urusan beras, tabung gas habis. Bener Bang, sampai listrik. Gue tuh Allahu kalau lihat Akbar. inbox, kontrakan saya belum bayar. Nah, itu. Listrik saya, semua itu Bang isinya semua tuh inbox kayak gitu. Sampai berantem sama suami pun juga Kak. Ya, cuman sampai kayak gini Bang, gue kadang mikir, ya itulah. Jadi kita kayak ngerasa, ya Allah nggak segitunya juga kali. Maksudnya Nah. nggak semua permasalahan hidup mereka kita harus cover semua tuh Bang. Iya. Kalau ditunjukin itu ya ampun, sampai bayar listrik loh, sampai bayar kontrakan. Betul, ya itu realita. Itu Ya realita itu memang kita. realita. Cuma ini mungkin itulah yang tadi Bang Adi bilang azas. Jadi azas manfaat ya, karena memang Bang Adi ini terlalu muda. Memang terlalu muda banget, guys. Ada orang saya perlu rumah sakit. Ini nggak punya duit. Pokoknya ada bahasa tidak punya duit aja. Ada komennya. Gue tuh inin banget Bang nandain. Ada nomornya. Telepon saya, telepon nomor ini Kak. Telepon nomor ini Kak. Pasti gitu. Pasti gitu. Jadi semua teman-teman relawan juga bilang begitu. Bang Adi terlalu baik. Tapi kan mereka juga nggak bisa ngebantah gitu maksudnya. Iya, Bang Adi mah terlalu baik. Bang Adi mah terlalu baik gitu sama orang, terlalu manja. Terlalu manjain. Itu yang sering dikemukakan sama teman-teman relawan. Terlalu manjain gitu. Padahal sih enggak juga. Kita juga terkadang juga harus bisa melihat dan bisa bersikap juga Kak. Siapa yang pantas kita tolong dan dengan cara apa gue menolong. Kan gini, nolong orang itu kan nggak harus semuanya yang harus kita tolong. Kan kita juga harus memikirkan kapasitas kita dong, daya upaya kita. Kita juga kan nolong, ya itu dia nolong seikhlasnya. Apa yang mau kita kasih, apa yang bisa kita kasih, ya itu yang kita lakukan. Gitu, bukannya manjain orang, tapi selama itu bisa dikerjakan secara maksimal, kenapa enggak? Gitu. Terlebih di dunia kerelawanan, saya paling nggak suka kalau kerja setengah-setengah. Contoh,
kita dapat laporan masyarakat tidak mampu, ya kan, permohonan bantuan, entah itu dari anggota dewan, entah itu dari pemerintah, entah itu dari masyarakat itu sendiri, gitu. Ketika kita ngebantu, saya paling nggak bisa bawa masyarakat nggak mampu taruh di rumah sakit IGD tinggal, nggak bisa. Itu bukan prinsip kerja kita, karena kita punya konsep sendiri kalau di Relawan Info Depok. Kerjakan hingga tuntas. Keluar ya. Oh iya, kerjakan hingga Dan tuntas. apa ya? Jadi kalau mau bantu orang itu jangan tanggung. Kalau tanggung yang ngapain bantu? Percuma. Kalau toh nanti kita akan memusingkan si warga tersebut juga. Karena ya memang benar-benar sih sebenarnya ini inputan juga sih buat teman-teman relawan di luar sana. Jadi jangan pernah mengerjakan tanggung-tanggung. Karena ketika kita mengerjakan tanggung, contoh ini masyarakat tidak mampunya, kita evakuasi ke IGD, kita tinggal, kasihan banget itu dia Kak. Itu lebih tersiksa lagi. Mendingan nggak kita evakuasi sekalian. Karena? Ya karena mereka kan pusing memikirkan pertama pertanggungjawaban. Siapa yang bertanggung jawab? Oh emang ada bang yang nggak sampai Banyak. cuman nganter doang gitu ya? Berarti cuma Yes. sekedar nganter pakai ambulans Ya. sampai rumah sakit. Setelah itu udah Ya udah, masuk wis. lepas. Oh gitu. Nah Banyak. itu namanya bukan evakuasi bang. Itu namanya karena memang Banyak. kita harus handle. Kadang tuh aku dulu tim aku tuh kadang bolak-balik karena mungkin dia tinggal misalnya nggak ada keluarga, dia cuma sama anak kecil yang nggak bisa bolak-balik, dia nggak Ya. punya keluarga di situ. Akhirnya tim yang bolak-balik, Betul. urus ke RT, urus ke RW, ke Betul. kelurahan, ke Pemkot. Dulu kan belum ada bang. Iya. Dulu kita masih pakai formulir kan. Betul, ngantri di balai kota panjangnya kayak apaan tahu. Awalnya dulu bang, awalnya nih Relawan ID memang sudah tahu prosedurnya untuk membawa masyarakat dengan memakai bansos atau gimana? Karena kalau dulu kan aku tuh sama tim gak tahu bang, kita cuma modal pengen bantu warga, modal cuap-cuap doang bang. Maksudnya cuap-cuap gini, nggak bisa dong. Ini maksudnya intinya gini, ini warga Depok, mereka punya hak. Iya. Gitu loh untuk dibantu. Kita cuma sekedar gitu. Sampai kadang awal-awal itu kayaknya sampai kelurahan itu pernah bermasalah bang. Semua yang di Panmas ya. Tapi akhirnya kita berakhir baik. Pasti. Berakhir baiknya. Akhirnya mereka memberikan kemudahan. Pokoknya oh ya si tim ini nih. Udah pasti dikerjain duluan. Iya dikerjain tim ini nih. Jadi nggak usah pakai beli udah. Oke masuk gitu loh. Iya. Jadi memang seperti itu. Nah, apakah Info Depok relawannya ini mengalami hal yang sama juga? Sama Kak. Oh sama juga ternyata. Sama. Dasar kita. Berargumen dulu ya. Ya, dasar kita itu sebenarnya turun ke lapangan itu membantu masyarakat itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Benar. Karena di situ ada hak ya, ada hak masyarakat. Hak warga negara. Ya, kita nggak tahu sebenarnya tentang aturan pemerintah yang memang Sama, Bang. manfaat-manfaat yang sudah dikeluarkan sama kita nggak tahu. Karena memang ya itu dia yang saya bilang. Pemerintah Kota Depok kurang mempublikasikan. Berarti Info Depok juga melakukan hal yang sama ya bang. Maksudnya memang awalnya cuman modal nekat doang, pengen bantu warga nih. Mereka punya hak kok gitu kan? Ya, yang lebih seru itu adalah ketika kita bicara keras mengenai dunia kesehatan di Kota Depok. Itulah upaya pemerintah jadinya untuk merangkul kita untuk bersinergi dengan pemerintah, bahwasannya sebenarnya ada program-program yang bisa diakomodir di masyarakat, Bang Adi gitu. Seperti ini programnya. Untuk terkait persyaratan nanti Bang Adi bisa tanya sama teman-teman puskesmas, sama teman-teman lurah. Kayak gitu. Anggaran itu memang ada. Anggaran itu memang ada dan harus digunakan. Jadi kasihan bang kalau ngedenger yang akhirnya meninggal, ya kan? Akhirnya meninggal. Iya. Kadang pernah evakuasi tuh nggak taunya udah sampai RSUD lagi ditanganin meninggal. Itu banyak banget. Iya. Banget. Betul, karena tingkat kedaruratannya sudah tinggi. Benar, mobil aku tuh bang sejarah orang meninggal di dalam mobil. Kita lagi evakuasi di RSUD. Jadi waktu itu kita udah kepusingan, nggak ada ambulan, nggak ada apa-apa. Terpaksa dong. Ya kan? Akhirnya udah nggak ada waktu karena udah kritis. Iya. Udah kritis lah pokoknya udah kritis. Ya udah bawa mobil, pakai mobil. Gue ikut bang, gue ikut. Sampai sana udah beres kan, kita udah CS lah sama RSUD waktu itu ya, udah CS sama kelurahan udah CS. Terus sama yang di Pemkot juga udah CS. Pokoknya udah asik lah sinerginya waktu itu. Sampai sana gak lama kita masih nunggu gitu loh. Kita masih nunggu nih, tim-tim nunggu di luar karena kita belum bisa pulang dulu kalau belum rapi gitu loh. Belum rapi. Nanti setelah itu besokannya kita datang lagi atau kapan, dan itu selalu continuous. Benar seperti yang Bang Adi bilang, jangan cuma dilepas sampai masuk aja. Iya, betul. Itu benar. Kasihan mereka. Benar. Dan ternyata ini
keren loh. Info Depok ini berawal, gue pikir dulu Info Depok enak ya sih, disupport terus. Ya kan dari Duitnya banyak. Tiap hari loh. disupport terus, mau masuk mana-mana aja mah udah wah Info Depok, wah ya kan rumah sakit manapun ya nggak bang? Siapa yang nggak kenal? Coba direktur rumah sakit di Depok yang tidak kenal Info Depok dan Bang Adi Suman. Bang Adi Suman. Tapi asik, keren banget bro. Sampaikan rasa bangga gue ke teman-teman relawan semua. Alhamdulillah. Karena insya Allah lah dengan membantu seperti itu, setidaknya kita punya tabungan nanti di akhirat. Ya enggak? Mungkin tidak semua bisa terbantu di dunia, tapi akan selalu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus Bang Adi, itu kan suka duka ya. Pernah enggak sih ngalamin ketemu warga yang dimarah-marahin kita? Wah, ya itu juga emang kepikiran juga tadi di jalan sebelum podcast ke sini ya. Jadi gini, kita banyak menemui itu, maaf ya, orang miskin itu lebih sombong ternyata. Lebih sombong. Ngalamin juga ya bang? Sering, bukan ngalamin juga, tapi sering. Sering ya? Tapi kita semua di teman-teman relawan itu sudah sepakat Kak, bahwasannya kita harus fokus ke amal baik tersebut. Jadi hal-hal kayak gitu ya terabaikan. Kalau bisa diargumentasikan ya silakan diargumentasikan. Tapi terkadang kan relawan juga kan manusia bang. Ya terkadang ada yang sakit hati. Iyalah. Kita udah ngebantu, dimaki-maki gitu kan. Tuh tim aku pernah ada yang, aduh, mam, aku nyerah. Wah udah orangnya gini. Akhirnya jadi berang, udah jangan kayak gitu, kita harus ngalah. Intinya tugas kita mengevakuasi sampai dia keluar tanpa dia membayar apapun. Kan itu kan tugas kita kan, membantu. Enggak, tapi gini. Iya memang karakter manusia, mau dia miskin mau dia kaya, kalau memang itu udah karakternya nggak bisa, ya dong, manusia. Jelas. Benturan itu sering terjadi malah justru di pengurus lingkungan. Pengurus lingkungan ya, RT RW. Karena mereka merasa tidak dihargai ketika kita mengevakuasi masyarakatnya, warganya tanpa sepengetahuan mereka. Cuma ya perlu diketahui juga nih sama teman-teman pengurus lingkungan nih, sama RT RW. Ketika kita menemui di lapangan, menemui warga yang memang benar-benar ada di lingkungan kalian, dan itu punya tingkat kedaruratan tinggi, kita lakukan apa yang kalian mau. Izin RT RW dulu lah, segala macem lah. Ya, Bang. Komunikasi dulu lah, belum dia komunikasi ke lurah, ke kader. Iya benar. Mampus panjang. Di jalan itu orang. Benar, terlalu panjang dan berbelit-belit. Harusnya kalau udah urgent gitu udah harus. Oh ya, ini langsung. Ya iyalah, kita kan maunya gini. Ini kan hal baik yang mau kita lakukan. Ayolah kita bersinergi. Bener bang, kadang berhari-hari loh bang. Lakukan lah. Kadang 2 hari belum keluar bang surat. Itu apa ya? Luar biasa kan? Itu kayaknya butuh apa ya? Butuh kesabaran yang ekstra. Kanopi tahu nggak kalau saya itu punya utang? Nih boleh ditanyakan sama teman-teman RSUD manajemen. Saya punya utang di RSUD 18 juta. Untuk? Ngeluarin orang. Nebus itu? Iya, 18 juta. Dan pihak RSUD itu minta jaminan ke saya itu cuma SIM saya. Jadi SIM saya nyangkut 18 juta di RSUD. Tapi bukannya di cover itu bang sama Pemkot? Enggak. Itu yang tidak tercover sama bansos ya? Betul. Oh, betul iya. sekali. Memang ada sih guys, memang ada beberapa dari tindakan itu yang tidak di cover sama bansos. Dan kalau dulu sih sama tim biasanya gue gitu bang. Cuman ternyata wah Bang Adi ini SIM-nya berlaku loh. SIM gue belum tentu berlaku guys. SIM aja berlaku, nama dia berlaku, SIM berlaku. Saya pernah posisinya SIM saya ada di RSUD, KTP saya ada di Bogor Barat, RSUD Banten tuh perbatasan Banten. STNK saya di HGA. Ya ampun. STNK motor. Padahal saya udah bilang ini pajaknya mati. Ini pajak mati 3 tahun. Ya nggak apa-apa Bang Adi. Tapi udah balik semua tuh? Udah balik semua alhamdulillah. Cuma SIM aja 18 juta, saya belum punya duit ya. Oh ya ampun. Jadi di sana itu kemarin gini sih. Mereka memposting di Info Depok proses lahiran istrinya. Ini suaminya udah mondar-mandir. Udah ngalor ngidul. Nah teman-teman RSUD kebingungan. Ini gak ada penanggung jawab ini. Sementara sudah proses lahirannya sudah dilakukan Kak. Sudah harus dipulangkan. Bingung teman-teman RSUD. Ini siapa yang bertanggung jawab? Panggil Adi Suman aja gitu ya. Itu masalahnya. Sampai lu pun dipakai ya bang. Coba ini gila keren gak sih RSUD loh.
RSUD, panggil Adi Sumana suruh tanggung jawab. Bener gak? Kalau mereka tidak bisa bertanggung jawab karena mereka di internal RSUD. Ya. Yang bertanggung jawab harus orang luar. Betul. Jadi ya bagaimana caranya kita bisa memberikan solusi untuk warga tersebut lah gitu. Nah, ketika itu udah kita akomodir, kita sudah buat surat pernyataan, terus menaruh SIM di situ, kita pulangkanlah orang tersebut, Kak. Suaminya akhirnya datang, Kak. Suaminya datang, kita sekolahin di belakang parkiran. Ternyata mereka tidak memiliki data sama sekali. Nah terus gimana tuh, Bang? Mau itu ijazah kayak mau itu KTP, nggak ada. Mereka nikah siri, mereka pelarian, Kak, suami istri ini. Dan ketika kita antarkan ke rumahnya, Kak, maaf ya, itu di rumah kontrakannya piring dan gelas satu pun aja nggak ada, Kak. Piring, gelas, sendok itu nggak ada. Bener-bener cuma ubin dan jemuran 2 biji, cancut sama BH waktu itu. Serius. Itu juga kayaknya warnanya putih deh, sekarang jadi coklat. Serius, Kak. Serius. Itu bener-bener miris kehidupannya. Terus apa yang mau kita tuntut? Terus mengenai fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pantas saya berkembang biak ya. Terus tanggung jawab negara di sini di mana? Kan gitu. Benar. Nah, kalau itu kita cuatkan, itu kita publikasikan ke publik ya. Kita suruh nih melihat nih dengan jelas. Yang kasihan siapa? Yang kasihan malah pemerintah kita. Jadi seakan-akan tidak bertanggung jawab. Padahal pemerintah juga kan bekerja atas dasar aturan yang ada. Saya sangat salut loh dengan wali kota yang sekarang ini, Kiai Idris. Karena memang saya fans banget sama dia. Jadi gini, Kak. Pemerintah kota Depok, walaupun kita tidak berKTP Depok, tapi tinggal sudah 6 bulan, di atas 6 bulan, itu bisa di cover dengan limit 200 juta, Kak, kalau dia sakit. Gitu. Tapi maaf, cuma sekali. Itu dispensasi dari wali kota. Iya dong. Kalau misalnya berkali-kali ya kasihan dong masyarakat yang benar-benar berKTP Depok. Dan sah-sah aja sih ketika mereka sudah dibantu keluar ya ayo dong diurus data kependudukannya. Kalau masih mau punya manfaat dari kota Depok, ya pindahkan dong data kependudukannya. Iya dong. Apa susahnya sih ngurus data kependudukan? Kan gitu. Itu kebanyakan, Kak, karena kan kita kan heterogen ya. Masyarakat kita kan heterogen nih karakternya. Jadi banyak yang nemplok-nemplok dari luar lah untuk mengais rezeki di sini. Terlebih kalau Kakak misalnya tahu tentang kehidupan yang ada di Kampung Lio. Kampung Lio, belakang terminal tuh. Oh, itu luar biasa, Kak. Pengurus lingkungan di sana kasihan loh. Saya sering kerja sama pengurus lingkungan di sana, Pak RW di sana. Karena? Ya karena masyarakatnya warganya emang warga-warga nemplok. Lio ya? Iya, Cirebon, Kuningan, nemplok situ ngamen. Karena kan keseharian mereka ngamen, badut. Kalau punya data kependudukan, kalau nggak punya ya? udah banyak banget orang cuma nikah siri. Udah gimana kita ngakomodir? Bisa dibantu itu ya, Bang. Gue pernah punya kasus. Sebenarnya sih orang itu masih ada. Minta tolong, cuman dia nggak punya data. Atau ada juga datanya bukan data Depok. Nah, kalau bukan data Depok, selama dia punya data lah, Kak, itu bisa kita akomodir. Masih bisa ya dia akomodir. Ya, bisa diakomodir. Ada Di kita biasa- juga nggak punya data, ada loh, Kak. Ada ya? Biasanya pemulung tuh, Bang. Gue pernah, Bang, eksekusi pemulung nggak punya data, Bang, pusing, Bang. Karena kan gue nggak tahu jalan harus gimana gitu kan. Yang di Pemkot lu kan punya data ya nggak bisa lah pakai fasilitas Pemkot Depok gitu loh kasarnya. Nah, kalau misalnya yang tidak memiliki data, kita bisa bekerja sama Dinsos. Madinsos ya. Itu namanya OT, orang terlantar. Ada berarti ya, Bang ya. Wah, kita kan sudah melakukan. Bahkan sampai evakuasi mayat kemarin juga kan di terminal. Kan kita yang evakuasi, kita yang Gue nggak tahu memakamkan. tuh, Bang, mayat gimana tuh, Bang? Jadi Ada meninggal. ada orang terlantar, itu kita akomodir di rumah sakit RSUD. Nah, sehat ceritanya nih, dipulangkan sama teman-teman RSUD. 4 bulan kemudian orang tersebut meninggal di dalam angkot karena dia tidurnya memang di angkot. Meninggal lah di dalam angkot, nggak ada yang berani buat evakuasi. Gitu, ngubungin saya, pas banget saya ada di RSUD. Ngubungin saya, akhirnya saya meluncur ke terminal, saya evakuasi. Kan fardu kifayahnya kan harus kita jalankan juga. Orang tersebut kan harus segera kita makamkan. Nah, itulah sebenarnya banyak manfaat bersinergi dengan pemerintah Kota Depok ya, salah satunya itu. Dia bisa mengakomodir orang terlantar. Pemakaman kita dibantu sama teman-teman DLHK. Di dunia kerelawanan teman-teman tahu, Adi Sumana itu terkenal tukang minta kuburan. Serius. Banyak warga nggak mampu ketika keluarganya meninggal dunia, itu nggak punya uang untuk memakamkan jenazah. Dan itu selalu dibantu sama teman-teman DLHK. Waktu itu yang masih menjabat kabitnya itu Pak Hasudungan. Pak Hasudungan. Ya, saya sering minta kuburan, Pak Hasudungan, minta lubang dong gitu. Minta lubang dong gitu.
ada warga nggak mampu, mereka selalu aware, mereka selalu berikan. Gila ya, sampai kuburan pun dibantu. Iya, ya Gila, memang Bang. harus kan, memang Asli. harus kita lakukan. Salut banget. Ya kan Allahnya udah kasih kemudahan buat kita. Iya, salut. Kenapa nggak kita lakuin kan gitu? Tinggal ngelakuin aja sih sebenarnya. Oke, guys, rasanya podcast kali ini tuh sangat bermanfaat banget. Bahwa kita jadi tahu susah dan senengnya relawan yang berjuang untuk kemanusiaan dan apa aja yang mereka alamin selama proses itu, baik enaknya nggak enaknya. Semoga ini bisa kalian ambil nanti manfaatnya buat kehidupan kalian, bahwa memang Amin. membantu orang susah jadi seperti kewajiban ya Bang. Betul. Kewajiban kita sebagai manusia, walaupun mungkin kita nggak bergelimang harta, tapi kita bisa pakai tenaga kita bisa Pikiran pakai kita. pikiran kita. Betul. Kita bisa pakai mungkin link-link kita, kenalan-kenalan Betul. kita gitu ya. Oke Bang, ternyata Bang Adi ini juga suaranya bagus. Boleh dong. Boleh nggak minta ininya di bawah ya? Jadi tuh Bang Adi ini suka, hobinya juga nyanyi, dan ini aku lihat di postingan Facebooknya gitu loh. Karena kita 7 tahun ngamen. Oh 7 tahun ngamen juga Bang, di Ya. mana Bang? Saya ngamen di UKI dulu Hmm. tahun 90-an, tahun 2000-an itu Di sampai patas-patas tahun 2000-an. gede ya, Bang? Ya betul. Tapi ketika kita udah tahu bahwa sana bis luar kota lebih menjanjikan dan sekalian refreshing, ya itu. Kita andalkan dulu kan masih bisa ngamen di bis luar kota kan. Iya masih. Ya udah, jadi dari situ ke Pantura langsung. Enak tuh Bang ya ngamen di situ ya Bang, seru. banyak ya Bang. Sampai Jogja, Purwokerto, Jadi lo ngamennya waktu itu yang pas dia ngetem atau pas dia jalan ikut? jalan. Pas dia jalan berarti Jalan. ngeliling-ngeliling ya Bang, terbalik Iya. lagi ke situ Jalan, lagi, jalan. ngambil lagi. Hobi. Hobi ya. Ya karena kita hobi nyanyi kan. Karena kita hobi nyanyi biar suara pas-pasan. Bagus kok suaranya. Tapi hobi nyanyi. Dari jauh lubuk hatiku, jiwaku resah mencari tahu apa yang sedang kurasakan kini. Terguncang aku mengingat engkau. Seandainya aku masih bisa memilih, akan ku pilih engkau sebagai kekasih. Oke guys, sampai sini dulu episode kali ini. Bersama saya Novia Anggriani dan bintang tamu kita kali ini Bang Adi Suman. Semoga kalian bisa terhibur, bisa mengambil hikmah semuanya dari apa ya perjalanan hidup Bang Adi bersama teman-temannya sebagai pejuang kemanusiaan. Thank you.